Ini adalah karakter iblis. Tidak mau mengaku keliru. Sampai sekarang iblis belum pernah mengaku salah. Kalau lah mengaku salah, iblis kok aman dunia. Hari ini belum. Ada diceritakan, iblis datang kepada Musa alaihissalam, Nabi Musa, berkata, ya Musa, anta kalimullah. Ya Musa, engkau kan adalah nabi, hamba yang digelari kalimullah. Kalimullah itu adalah hamba yang diajak oleh Allah untuk bercakap, berbicara. Nah, kalau engkau berbicara dengan Allah, maka mintakanlah ampunan untukku. Dikisahkan seperti itu. Ada suatu kali Musa berbicara dengan Allah, meminta, iblis minta ampunan. Kemudian disampaikan jawaban itu oleh Musa alaihissalam kepada iblis. Ceritanya begitu. Jangan dikaji pula sanadnya ya. Jangan terlalu berat memahami. Nah, kemudian ceritanya demikian. Apa kata Musa? Ya iblis, ada kesempatan engkau untuk taubat. Mana? Dari kubur Adam alaihissalam. Apain saya? Engkau sujud pada Adam. Bangkit congkaknya. Ketika hidup saya tidak sujud, kayaknya lah mati loh dan langsung suruh. Tidak mau dia. Nah, itu kesombongannya. Dia tidak pernah mengaku. Nah, berbeda dengan Adam alaihissalam. Walaupun dia tentu tahu dia melakukan itu bukan karena asal muasalnya dia yang ingin mendekati, tetapi karena godaan. Lihat adab Adam alaihissalam kepada Rabbul Alamin. Dia tahu posisi dirinya. Dia juga tidak salahkan iblis yang menggoda dia, tapi kalimatnya Rabbana zalamna anfusana. Nah, itu hakikat taubat. Orang yang bertaubat ini orang yang melihat dirinya keliru. Nah, selama ini kita cenderung menimpakan kekeliruan itu kepada luar diri kita. Bagaimana kita akan sampai ke pertaubatan kalau kita tidak sampai bisa menemukan hakikat dari kesalahan kita? Apakah Adam mengatakan, ya Allah, karena saya digoda oleh iblis, kok iblis tidak selesai kok? Tidak ada begitu. Adam dengan jujur mengatakan, kami yang zalim kepada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba lihat Adam. Bagaimana Adam mengungkapkan hakikat. Dia tidak menjadikan sebagai penyebab kesalahannya faktor di luar dirinya. Kami yang zalim pada diri kami. Nah, orang yang bertaubat hari ini ada tak yang sampai ke tingkat itu? Orang yang bertaubat hari ini cenderung mencari juga alasan. Wah, iya salah. Jadi kalau tidak di bawah sianu itu kan tidak sampai wak ke sini. Nah, ada juga. Jadi dia merasa tidak utuh kesalahan dia. Itu salah satu penyebab taubat kita itu belum lagi. Kenapa? Nah, kita masih mencari juga alasan di luar dari kezaliman kita terhadap diri kita. Oh iya dosa. Ikan tak mau seberang. Dan itu kan satu. Perangai orang awak. Dikecian yang itu. Pokoknya, nasihat kau jangan berlaku pada diri. Yo, wak salah yo. Kau tak menolak salah dah. Wakuinya. Ikan salah tak mau surang. Tidak lo ambil penyebabnya dah. Jangan dorong-dorong kau. Nah, orang yang seperti ini pada hakikatnya dia tidak mengakui kesalahannya.
Nah, bagaimana seseorang akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala kalau sebenarnya dia tidak mengakui kelemahannya, kezalimannya, kekurangannya. Dia masih timpakan kesalahan itu kepada selain diri. Berbeda dengan Adam alaihissalam. Dia tidak sebut iblis menggoda saya, iblis membujuk saya, membujuk kami berdua. Tidak, dia langsung katakan kami yang zalim. Bisa tak kita seperti itu dalam bertaubat? Dan dicari juga alasan lain. Sudahlah, apa yang kita lakukan terserahlah. Si fulan mendorong, ini membujuk, ini mengajak, terjerembab kita kepada kemaksiatan. Tapi coba lihat, kalau bukan karena kezaliman kita kepada diri kita, mana kita akan terseret ke situ? Kalau bukan karena kelemahan kita, mana kita akan terjerat ke sana? Kalau bukan karena kebodohan kita, mana pula rayuan, godaan, berbagai macam ajakan itu akan mempan kepada kita? Intinya apa? Kita yang zalim kepada diri sendiri. Nah, begitu. Sebutlah namanya, mau falsafah, mau apa. Begitu yang kita rasakan suasana batin dari Adam alaihissalam. Terserahlah iblis menggoda. Oke? Ini demi mempertimbangkan ini dan itu, bisa jadi. Atau mungkin karena keilmuan yang lemah, bisa saja. Tetapi Adam alaihissalam tidak menjadikan semua itu sebagai alasan di dalam pertaubatan dia. Adam alaihissalam menimpakan kesalahan itu kepada siapa? Pada dirinya. Zalamna anfusana. Nah, begitulah bertaubat. Nah, kita kembali ke ayat surat An-Nisa tadi. Apa kata Allah? Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu ada para ulama yang mengatakan makna kata ala di situ, ada kalimat ala bermakna inda, di sisi. Di kata ala di situ sebagaimana yang tuliskan oleh Al-Imam Al-Baghawi, qauluhu ta'ala innamat taubatu 'ala Allah, qala Al-Hasan. Imam Al-Hasan Basri rahimahullah katakan yakni at-taubah allati yaqbaluha, artinya taubat di sisi Allah artinya apa? Taubat atas Allah artinya apa? Itu taubat yang diterima oleh Allah. At-taubah allati yaqbaluha, taubat yang diterima oleh Allah. Fayakun ala bimakna inda. Dikata Imam Al-Hasan katakan bahwa ala di situ bermakna inda, di sisinya. Artinya apa? Sesungguhnya taubat di sisi Allah artinya apa? Sesungguhnya taubat di sisi Allah maksudnya adalah taubat yang makbul, yang diterima, yang benar-benar dipandang oleh Allah sebagai pertaubatan. Di sisinya apa? Jadi kalau ada orang mencari tahu taubat seperti apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertaubatan, taubat seperti apa yang memenuhi syarat sebagai taubat yang makbul di sisi Allah, nah ayat inilah yang menjadi jawaban. Itu makanya saya katakan bahwa ayat ini sangat penting dan aktual untuk kondisi kita saat ini. Karena banyak orang yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi tidak mengerti hakikat pertaubatan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya di dalam surah An-Nisa ayat 17. Kalau selama ini ada yang bertanya, apa sebenarnya taubat? Jawabannya baca surah An-Nisa ayat 17. Surah An-Nisa ayat 17 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 ayat 17
Itulah ikat taubat. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Apa persyaratan awal taubat itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipandang sebagai pertaubatan hamba yang dengannya hamba mendapatkan maghfirah, ampunan, kembali kepada posisi di mana dia menjadi hamba yang diridai oleh Allah setelah dia berbuat zalim atas dirinya. Yang pertama syaratnya apa? Taubat itu muncul dari orang yang bagaimana? Alladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, yaitu orang-orang tersebut melakukan kejahatan karena alasan kebodohan. Karena kebodohannya dia berbuat jahat. Karena kejahilannya dia berbuat jahat. Apa makna berbuat kejahatan dengan kejahilan? Karena jahil dia berbuat jahat. Kan muncul pertanyaan, orang nama buat jahat kini kau tak ada jahil seorang lain. Mulai dapat je taubat kau. Ditanya tak solat, lai tahu ang solat tu wajib, tahu. Tangkuknya berjudi, tak tahu berjudi ku haram, tahu mana? Bahkan apa lo ayatnya dia? Apakah orang-orang seperti itu masuk di dalam jangkauan ayat ini? Masukkah dia dalam kategori orang yang berbuat kejahatan dengan jahil? Itu pertanyaan penting itu. Karena kebanyakan orang yang berbuat kejahatan hari ini tahu bahwa itu dilarang. Jangan dikatakan orang yang tidak datang salat Jumat Muslim, ngaku Muslim, tidak datang salat Jumat tidak tahu bahwa salat Jumat itu wajib. Jangan dikatakan orang-orang yang LGBT yang berbuat dan tidak benar itu tidak tahu bahwa itu dilarang dalam agama. Bahkan ada yang kejadian LGBT itu orang yang pandai mengaji pula, bisa berceramah. Masa dia tidak tahu? Nah, apakah termasukkah orang-orang yang berbuat kejahatan dan dia tahu bahwa kejahatan itu terlarang, laiko masuknya di dalam kategori alladzina ya'maluna as-su'a bijahalah? Kalau memang itu taubat yang diterima muncul dari orang seperti itu, apakah orang yang berbuat kejahatan ala ilmin dia tahu itu masih mendapatkan taubat? Pertanyaan besar itu. Nah. Kata Qatadah, ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna kulla ma asa bihi Allah fa huwa jahalah. Jadi kata-kata dah ajma'a ashabu Rasulillah, berijma' sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ala anna kulla ma usiya bihi Allah fa huwa jahalah, amdan kana aw lam yakun. Jadi para sahabat bersepakat, berijma', ini kita Qatadah, berijma' bahwa setiap apa saja yang dilakukan dalam bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu adalah jahalah, kebodohan. Ini berita gembira untuk orang itu agar segera bertaubat. Jadi setiap perbuatan
yang mendurhaka kepada Allah pada prinsipnya itu adalah karena kejahilan. Bahwa jahalah, itu kejahilan. Pinyo tahu bahwa itu terlarang. Paham kok dikeceng kejahilan? Kan begitu pertanyaannya. Kita lanjutkan dahulu apa yang dinukil oleh Imam Qatadah ini. Amdan kana aw lam yakun. Apakah perbuatan itu sengaja dia lakukan? Dia tahu itu terlarang tapi dia lakukan juga. Tetap jahalah. Tetap itu kebodohan. Aw lam yakun, atau apalagi tidak sengaja, itu kebodohan. Wa kullu man asallaha fahuwa jahilun. Dan setiap orang yang mendurhaka kepada Allah, dia sebenarnya adalah jahil. Jadi setiap orang yang mendurhaka kepada Allah pada hakikatnya jahil. Jadi walaupun orang itulah sampai doktor galanya, PhD, S3, jahil juga, jahil kalau mendurhaka ke Allah. Jadi jam bangganya jo pangke jo gala nem panjang, kalau mendurhaka kepada Allah laki tambahan gala. Jahil. Anggota dari Abu Jahal. Begitu jadinya tuh. Orang yang mendurhaka kepada Allah pada hakikatnya jahil. Jadi tidak usah bangga-bangga doktor, MA, MH, LC dan berbagai macam. Kalau durhaka kepada Allah, tambah tu dijuang jahil. Kenapa? Kalau kita lihat penjelasan Imam Al-Kalbi, bisa jadi dia lam yajhal annahu dhanbun, lakinnahu jahila uqubatahu. Bisa jadi dia memang tidak jahil dengan perbuatan itu sebagai perbuatan dosa, tapi dia jahil dengan akibatnya. Dia tahu itu salah tapi tidak tahunya bahwa akibatnya sangat berat. Atau ada juga yang mengatakan, kenapa dikatakan jahil juga orang yang mendurhaka itu? Bisa jadi karena mereka jahil dalam memilih. Dipilihnya kelezatan yang fana sementara dibandingkan dengan kelezatan yang kekal abadi di akhirat. Bukan bodoh namanya itu. Itulah makanya kenapa orang yang berbuat kejahatan dan dipandang jahil, walaupun dia tahu perbuatan itu salah, bisa jadi kejahilannya itu karena apa? Tak tahu akibat. Sangko sudah nyoba buat salah, selesai saya. Tidak. Panjang perhitungan saya sudah itu. Nah itu jangan berbuat dosa. Jangan dikatakan selesai berbuat dosa, selesai hitungan. Sama dengan orang berbuat zalim. Jadi zaliminya orangnya lalu sanang. Orang yang mazlum, orang yang dizalimi, orang yang teraniaya, tak lalu dia memikirkan bakok cuitu nanyo kamu. Dia tadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, innahu zalamani. Ya Allah, nyo zaliminya ambo. Ambo tak ada buat apa. Pokok model itu bahannya. Akhirnya tak kesadar bahwa doa orang yang mazlum tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kecek orang yang membuat aniaya tadi, dah selesai urusannya, lalu lah berkaruah. Nah ketika itu orang yang mazlum menadahkan tangannya. Nah ketika itu diijabah oleh Allah, selesaikah urusan kezaliman tadi? Tidak, terima jatah pembagian sesudah itu. Jadi ingat, kenapa orang berbuat maksiat dikatakan jahil? Bisa jadi dia lam yajhal, tidak jahil dengan perbuatan tersebut terlarang. Dia tahu bahwa perbuatan tersebut tidak disenangi oleh Allah, tetapi dia jahil dengan uqubah, dengan akibat perbuatan itu, sehingga enteng saja dia berbuat
kejahatan. Ada masuk kategori jahil juga itu. Kenapa dikatakan juga jahil? Bisa jadi alasannya karena apa? Dia jahil dalam memilih, tidak tahu mana lama, mana kurang lama. Tidak mengertinya mana yang membawa kebahagiaan, mana membawa kesengsaraan. Dia tidak pandai dalam memilih. Dia kira kelezatan perbuatan maksiat yang dia rasakan di dunia itu, itulah yang terbaik. Padahal itunya kelezatan sejenak, fana saja. Bampoknya, manang bampok, onde sanangnya. Disangkonya itu yang kesenangan hakiki, padahal tidak. Itu al-ladzah al-faniyah, kelezatan yang fana, sekejap berakhir. Coba orang melakukan perzinaan, dia senang. Seberapa senang? Setelah itu tanggung akibatnya nanti di akhirat. Nah, berarti orang yang berbuat kemaksiatan tetaplah jahil. Jadi para sahabat kata Qatadah berijma', orang yang mendurhaka kepada Allah sebenarnya adalah orang yang jahil. Walaupun dia tahu itu terlarang, tapi dia tidak tahu akibatnya. Atau dia tahu itu terlarang, tapi dia salah dalam memilih. Dia pilih hanya manfaat sementara di dunia, dia lupakan kemanfaatan dan kelezatan yang kekal abadi di akhirat. Nah, itulah kejahilan. Artinya apa? Selama pintu terbuka untuk bertaubat bagi orang berbuat maksiat, walaupun kemaksiatan sengaja atau tidak sengaja, yang pertama sadari bahwa kita atau siapa saja yang terjebak ke dalam kemaksiatan, sadarilah kita telah terperangkap oleh kejahilan itu. Sadarlah itu. Jauhi diri dari kejahilan itu. Siapa saja yang terperangkap dengan kemaksiatan, pada hakikatnya telah terjebak dalam kejahilan. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat bagi orang-orang yang jahil, orang yang berbuat kejahatan karena kejahilannya. Nah, manfaatkan itu, dorong kawan supaya jangan dia menutup ajalnya dalam keadaan kejahilan dan perbuatan maksiat. Jawab enggak, dah meninggal orang baru kecil husnul khatimah. Si fulan meninggal, itu babalih lah tu, semoga husnul khatimah. Kalau husnul khatimah hanyalah khatimah, dan serupa itu tu doa lah. Ikan Allah marhamhu rahimahullah, tidak, semoga husnul khatimah, tapi jelas selesai khatimahnya. Hasan atau tidak hasannya lah tuntas tu. Ya, orang kedidoan husnul khatimah itu orang meninggal. Orang telah meninggal, lalu ketentuan Allah atas mereka, apakah khatimahnya hasan atau tidak, atau su. Jadi belum tuntas kita membicarakan ayat ini. Ayat ini baru berbicara tentang innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sampai di situ baru ya. Itu orang yang berbuat kejahatan karena kebodohan. Nah, kebodohan itu sudah kita jelaskan maknanya. Kenapa setiap orang berbuat maksiat bodoh? Karena dia tidak tahu hakikat akibat yang akan dia terima. Atau dia sebenarnya tidak tahu, tidak pandai memilih mana yang bermanfaat untuk dia, sehingga dia pilih kelezatan yang sementara, dia lupakan, dia abaikan kelezatan yang kekal. Dia pilih kesenangan sekejap, dia tinggalkan kesenangan yang abadi. Kan bodoh namanya seperti itu. Jadi orang yang berbuat kejahatan ada dua peringatan. Yang pertama apa? Dia telah terperangkap di dalam kejahilan. Akuilah itu. Sebagaimana Adam alaihissalam mengaku zalamna anfusana. Yang kedua, pintu taubat masih terbuka. Manfaatkan sebelum
tertutup. Kalau sudah tertutup, tidak ada lagi gunanya penyesalan setelah.